Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 auditing pendidikan yang beranggotakan 3 orang, yakni Aisyah Rinda Novi Audrey, Alifah Rahmania Nur Hatijah, dan saya sendiri Nur Hasanah akan mempresentasikan materi yang berjudul Berpikir Kritis tentang profesi auditor. Berikut videonya. Auditor profesional. Istilah profesionalisme berasal dari kata profesi yang berarti suatu pekerjaan yang memerlukan pengetahuan, mencakup ilmu pengetahuan, keterampilan, dan metode. Profesional, suatu kemampuan yang dilandasi oleh tingkat pengetahuan yang tinggi dan latihan khusus, daya pemikiran yang kreatif, untuk melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya. Menurut Boatam, profesionalisme auditor mengacu pada kemampuan dan perilaku profesional. Kemampuan di sini didefinisikan sebagai pengetahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, kemampuan teknis, kemampuan teknologi, dan kemampuan perilaku profesional auditor untuk mencakup faktor-faktor tambahan seperti transparansi atau keterbukaan dan tanggung jawab. Auditor yang profesional akan lebih baik dalam menghasilkan audit yang dibutuhkan dan berdampak pada peningkatan kualitas audit. Adanya peningkatan kualitas auditor, maka meningkat pula kepercayaan masyarakat yang membutuhkan jasa profesional. Ciri-ciri profesionalisme auditor. Yang pertama, keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal. Yang kedua, meningkatkan dan memelihara image profesional. Yang ketiga, keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Dan yang keempat, mengejar kualitas dan cita-cita profesi. Lalu, adapun indikator profesionalisme. Yang pertama, pengabdian pada profesi. Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki, keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan intrinsiknya atau gajinya kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Dan yang kedua, kewajiban sosial. Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, yaitu kemandirian. Yang dimaksud kemandirian di sini adalah suatu pandangan seseorang yang profesional yang mampu membuat keputusan sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Dan yang keempat, keyakinan terhadap peraturan profesi. Keyakinan terhadap peraturan profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang lain yang di luar dari profesi tersebut, atau bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu. Baik, selanjutnya, apa sih asosiasi? Asosiasi bermakna sebagai sebuah perkumpulan. Dan kata lain, asosiasi adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama, di mana membutuhkan pembentukan hubungan antara gagasan atau kegiatan. Sedangkan profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan dilandasi dengan keahlian, seperti keterampilan. Tak hanya itu, auditor adalah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan tugas audit atas laporan keuangan dan kegiatan lembaga, sehingga dapat kami simpulkan bahwa asosiasi profesi auditor adalah sebuah perkumpulan organisasi yang dilakukan oleh seorang profesi yang memiliki landasan keahlian dan mampu mengkualifikasi dalam melakukan tugas audit atas laporan keuangan maupun kegiatan lembaga. Dengan adanya asosiasi profesi auditor ini, sebuah komunitas ataupun organisasi yang memiliki tanggung jawab sama pada profesi audit membentuk sebuah organisasi seperti Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia atau AAIP. AAIP ini adalah organisasi profesi yang beranggotakan perorangan dan unit kerja aparat pengawasan intern pemerintah. Selain itu, ada Institute of Internal Auditor atau IIA, merupakan organisasi pendukung pada profesi auditor internal. IIA mempunyai misi yaitu menjadi asosiasi profesi terkemuka yang dipersembahkan untuk promosi dan perkembangan praktik audit internal di seluruh dunia.
Institut Auditor Internal telah mengembangkan standar yang harus ditaati oleh seluruh auditor internal dan akan menyelenggarakan program ujian sertifikasi. Internal auditor ini melibatkan kegiatan operasional sehari-hari dan juga melibatkan proses pelaporan transaksi keuangan dan struktur pengendalian internal yang berguna untuk memberi kesempatan internal auditor dalam melakukan penilaian secara berkala maupun menyeluruh. Sehingga muncullah Satuan Pemeriksa Internal atau SPI. Selain dalam menjalankan tugas audit, Satuan Pemeriksa Internal diwajibkan untuk berwaspada terhadap setiap hal, di mana itu yang menunjukkan adanya peluang atau kemungkinan kecurangan terjadi. Kewaspadaan dan sikap curiga yang pada tempatnya ini merupakan dua keterampilan yang penting ada di benak para auditor. Dalam menyelidiki kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan atau organisasi, seringkali membutuhkan kombinasi keahlian seseorang auditor terlatih dan penyelidik kriminal. Sehingga muncullah Asosiasi Auditor Internal atau AAI yang akan mengadakan kegiatan pendidikan profesi lanjutan. Dengan begitu, Satuan Pemeriksa Indonesia atau SPI akan terus melakukan upaya peningkatan kemampuan dan pemahaman yang relevan. Dengan demikian, pemahaman dan pengetahuan teknis auditor SPI ini diharapkan dapat mengalami peningkatan dengan mengikuti berbagai kegiatan yang berhubungan dengan auditor. Misalnya, mengikuti pelatihan dan sharing pengetahuan dengan narasumber yang berkompeten. Baik, untuk selanjutnya yakni kode etik auditor. Auditor juga mempunyai kode etik yang digunakan untuk menciptakan batasan-batasan dalam menjalankan peranannya. Pemahaman yang cukup tentang kode etik oleh seorang auditor akan menciptakan pribadi yang profesional, kompeten, dan berdaya guna. Tanpa adanya pemahaman yang cukup, maka seorang auditor tersebut akan menjadi terkesan tidak elegan, bahkan akan menghilang jati dirinya dari profesi tersebut. Kemudian, auditor di sini dituntut harus memiliki keahlian yang mumpuni terkait bidang yang digelutinya, seperti mendeteksi kekeliruan dalam mengerjakan tugas, kemampuan menjaga etika profesi, serta memperhatikan kualitas audit yang dikerjakannya. Perilaku auditor sendiri juga tidak boleh lepas dari prinsip dasar auditor, yang mana yang pertama adalah berintegritas tinggi. Di sini auditor dituntut untuk jujur dan lugas dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua ada objektivitas. Seorang auditor wajib memperhatikan hal-hal yang mengandung konflik kepentingan, dan di sini auditor dituntut untuk tidak terpengaruh oleh pendapat suatu golongan untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing. Dan yang ketiga ada kompetensi, yakni seorang auditor wajib memperhatikan kemampuan pengetahuan dan keahlian secara profesional yang dimilikinya, sehingga jasa pelayanan yang diberikan terhadap klien menjadi kompeten dan sesuai dengan standar profesional audit yang berlaku. Dan yang keempat ada menjaga kerahasiaan. Seorang auditor wajib menjaga kerahasiaan informasi yang didapat dari beragam kegiatan audit, seperti halnya menjalin interaksi dengan klien maupun pihak-pihak terkait, serta menjaga kerahasiaan tersebut kepada pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang untuk menghormati nilai kepemilikan informasi, kecuali dalam keadaan kewajiban hukum atau profesional yang terkait pada auditor. Dan yang kelima ada perilaku profesional. Seorang auditor harus memiliki konsisten yang tinggi dengan memiliki reputasi profesi yang baik, sehingga dirinya akan memiliki nilai mutu dan ciri dengan kualitas tinggi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.